Di sela-sela kunjungannya ke Yogyakarta minggu kemarin, Presiden Joko Widodo bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY. Pertemuan itu berlangsung di kawasan alun-alun Keraton Yogyakarta dan dilanjutkan dengan bersepeda bersama. Keduanya terlihat berbincang sambil mengayuh sepeda. Perbincangan berlanjut di salah satu warung makan di kota Yogyakarta sambil menikmati sarapan bersama. Usai bertemu Joko Widodo, AHY tidak merinci isi perbincangan mereka dan hanya mengaku sengaja olahraga bersama sambil menyapa warga Yogyakarta. Jokowi dan tentunya menyapa masyarakat di Yogyakarta dan dari berbagai daerah yang lagi hari ini di Yogyakarta. Jadi kita senang sekali sambil cari keringat, olahraga dan menyapa masyarakat. Seperti diketahui, hubungan antara Partai Demokrat dengan pemerintahan kini kian dekat setelah memutuskan untuk mendukung Koalisi Indonesia Maju yang mengusung Prabowo Gibran. Padahal selama Jokowi menjabat, Demokrat selalu berada di luar pemerintahan. Bahkan sempat pula AHY diisukan masuk kabinet. Sementara itu, Koordinator Staf Sus Presiden Ari Dwi Payana melalui pesan singkat kepada Kompas TV menyatakan, pertemuan dengan Mas AHY membicarakan mulai hal-hal yang ringan-ringan sampai dengan persoalan kebangsaan dan situasi perpolitikan di tanah air. Setelah sekitar 45 menit sarapan, terus sama-sama balik menuju Gedung Agung. Sampai di depan Gedung Agung, Mas AHY pamit pada Bapak Presiden untuk melanjutkan agenda berikutnya. Pertemuan Jokowi dengan Ketua Umum Koalisi Indonesia Maju tidak kali ini saja. Sebelumnya Jokowi sempat bertemu dengan Ketua Umum Gerindra yang juga Capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Keduanya terlihat makan malam di salah satu restoran di Jakarta. Kemudian dilanjutkan bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Sontak pertemuan Jokowi dengan keempat ketum parpol ini menuai polemik. Benarkah manuver Jokowi ini menjadi kode bahwa dia resmi mendukung Prabowo Gibran dalam kontestasi Pilpres? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, dengan adanya pertemuan Presiden Joko Widodo bersama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono ini menjadi pertemuan yang keempat kalinya. Setelah sebelumnya Jokowi juga sempat bertemu dengan Ketua Umum partai politik lainnya yang juga partai pengusung Koalisi Indonesia Maju dengan Capres-Cawapresnya Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Nah, pertemuan Joko Widodo ini menjadi tanda tanya besar. Benarkah dia sudah memihak? Dan benarkah Jokowi resmi mendukung pasangan 02 Prabowo Gibran? Kita akan bahas soal ini pagi hari ini dengan sejumlah narasumber. Di antaranya adalah Maman Imanul Haq, juru bicara Timnas Amin, Anies Muhaimin. Lalu juga nanti akan bergabung melalui sambungan virtual ada Herzaki Mahendra Putra, jubir TKN Prabowo Gibran. Dan yang sudah bergabung juga di virtual ada Ahmad Baidowi, Direktur Eksekutif Komunikasi Politik TPN Ganjar Mahfud. Nanti juga akan bergabung bersama kita pengamat politik UGM Nyarwi Ahmad. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi. Ya, saya sebenarnya yang punya hajat nih, Bang Zaki nih belum gabung nih. Saya tanya dulu ke Kang Maman. Kang Maman, tanggapan Anda setelah melihat pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrat, Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya juga sudah bertemu dengan Ketua Umum Partai Politik lain. Ini apakah menurut Anda ini semakin menegaskan bahwa Presiden ingin memastikan bahwa dia sudah berpihak ke pasangan 02? Iya, dari awal publik sudah melihat bahwa Presiden Jokowi memang memihak ke pasangan 02. Tetapi dari sisi etis kepemimpinan memang kelihatan sekali moralitas politiknya sudah tidak terlihat sebagai seorang pemimpin nasional. Karena kalaupun misalnya beliau di istana melihatkan ada regulasi yang tidak dilanggar oleh Presiden ketika kampanye, tetapi regulasi itu bisa dipahami dengan 3 langkah. Pertama, sebagai Presiden Jokowi harus cuti dulu. Yang kedua, Presiden kalau setelah cuti dia harus menjadi tim sukses untuk pasangan tersebut. Dan yang ketiga, harus tidak ada keterkaitan sama sekali dengan salah satunya capres atau cawapres, karena itu akan menumbuhkan kecurigaan tentang tebalnya nepotisme. Ini tentu menjadi sebuah presiden yang buruk untuk demokrasi Indonesia, di mana cawe-cawe seorang pemimpin nasional pada salah satu pasangan padahal seharusnya menjadi seorang wasit yang menjaga kualitas demokrasi, itu dilihatkan. Karena
legasi terpenting dari seorang Jokowi itu bukan pembangunan infrastruktur, tetapi dia harus menjaga kondisivitas, menjaga kualitas demokrasi, dan juga mengawal konstitusi. Tetapi dari sisi lain, saya ingin menegaskan kembali, kalau dari permainan catur, Mas Radi, ketika seorang permainan catur, ketika menteri, apalagi raja turun tangan dan lain sebagainya, itu adalah bentuk kepanikan dan kemungkinan pertahanannya kebobolan. Ini menjadi pembicaraan luas di tengah masyarakat, sehingga ini justru memacu kami di 01 untuk terus bisa meyakinkan publik bahwa pertarungan hari ini adalah pertarungan bagaimana kita menjaga kualitas demokrasi dengan meyakinkan visi misi kita bisa diimplementasikan demi mencapai Indonesia yang lebih baik, Indonesia emas di 2045. Baik, kalau kata Kang Maman ini kalau ibarat main catur sudah panik akan kalah begitu kira-kira ya Kang Maman, karena beberapa kali Presiden sudah kalau dibilang Kang Maman tadi cawe-cawe gitu untuk pemenangan Prabowo Gibran. Nah, kalau dari Mas Awi tadi kalau kata Kang Maman ini panik. Mas Awi juga punya pandangan yang sama bahwa pasangan 02 yang sepertinya sudah terang-terangan didukung oleh Presiden Jokowi ini juga sudah mulai panik begitu dengan kondisi saat ini? Ya, artinya itu menunjukkan bahwa 02 tidak percaya diri kalau tanpa endorser dari Joko Widodo. Artinya apa? Gembar-gembor bahwa target satu putaran didukung oleh prakondisi melalui hasil survei, itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan kondisi real di lapangan. Karena kita tahu lembaga survei yang mempublish 50% lebih itu kan ya lembaga-lembaga survei yang kadang baru muncul. Tapi apapun itu sah-sah saja dilakukan karena Gibran itu anaknya Jokowi. Tidak ada di dunia ini orang tua rela melepaskan anaknya ke gelanggang, dibiarkan begitu saja. Anak saya aja ikut lomba 17-an tiap tahun itu, saya deg-degan juga gitu. Jangan kalau kalah gimana, apalagi ini ikut kontestasi di tingkat nasional, yakni urusan pilpres. Nah, kemudian kalaupun Presiden Jokowi hari ini berkomunikasi dengan partai politik, pimpinan partai politik itu hal yang biasa saja. Dan kebetulan yang diajak komunikasi itu yang ditemui dalam beberapa hari belakangan adalah partai-partai pendukung 02, partai pendukung Prabowo Gibran. Karena tidak ada lain selain mengendorse dengan hadirnya Jokowi, ya kita kan orang politik, tahulah maksud dan tujuannya supaya bisa terkena dampak dari popularitas Jokowi. Tetapi rakyat kan hari ini sudah pandai gitu. Siapa pemimpin yang bisa ataupun gaya kepemimpinannya sama dengan Jokowi yang merakyat, itu siapa? Dan siapa yang dibuat-buat, itu kan tahu semua masyarakat hari ini. Jadi kalau kami ya biasa saja menanggapi hal yang seperti itu bagian dari trik politik yang dilakukan oleh pihak sebelah dan juga bagian dari langkah politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Cuman sayangnya sampai hari ini belum ada deklarasi dari beliau. Kita lihat aja nanti dalam kampanye apakah beliau hadir di tengah-tengah kampanye 02 ya menunjukkan keberpihakannya secara terang benderang gitu. Yang ada kan baru sinyal-sinyal, ya meskipun dia tidak terang benderang kan publik sudah membaca gitu. Nah, yang kita antisipasi jangan sampai institusi kepresidenan digunakan sebagai alat politik untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kalau sebagai pribadi, ya Pak Jokowi punya hak untuk berpolitik. Gitu. Ini kalau saya lihat pernyataannya Mas Awi, Kang Maman, kayaknya gerakan salam 4 jari akan terwujud kalau memang ada dua putaran nih kayaknya nih. Udah siap bergabung sepertinya. Tapi begini, kalau kita mau bicara fair begitu ya, mau bicara jujur begitu, mau bicara fakta yang terjadi realitas di lapangan. Nah, kira-kira saya ke Kang Maman dulu. Sepakat nggak kalau misalnya memang pengaruh seorang Presiden Joko Widodo saat ini masih sangat tinggi kepada masing-masing kontestan, terutama ya memang kalau kita lihat sepertinya dikait-kaitkannya dengan pasangan 02 begitu. Masih sangat tinggikah pengaruh Presiden Jokowi, Mas Kang Maman? Iya, saya kebetulan terus berputar ya, terutama di wilayah Jawa Barat.
kami adalah pendukung 2 periode Presiden Jokowi dan tentu kami bangga karena Jokowi membangun infrastruktur yang baik untuk Indonesia. Tetapi hari ini kami menyayangkan ketika pembangunan infrastruktur itu ternodai oleh langkah-langkah seorang Jokowi yang menunjukkan dukungan terhadap bagaimana pelanggaran konstitusi soal keputusan MK, bagaimana demokrasi tiba-tiba dicederai dengan cara pemihakan secara sepihak, walaupun beliau berargumen bahwa itu sesuai dengan aturan. Di balik semua aturan harus ada etika kenegaraan, harus ada moralitas kebangsaan yang harus dijunjung. Itulah yang sebenarnya kami sangat sayangkan. Sehingga hari ini para pendukung Jokowi tentu merasa kecewa dengan apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin yang kita dambakan ketika awal kemunculan dan kita dukung 2 periode. Masyarakat melihat ada perubahan signifikan yang dilakukan oleh seorang Presiden Jokowi dan ini menyisakan sebuah kegamangan, menyisakan sebuah kekhawatiran dan tentu juga mengurangi atau menggerus dukungan. Jadi kalau hari ini Jokowi masih menganggap bahwa dukungan masyarakat itu besar seperti dukungan di periode pertama dan kedua kemarin, itu sangat salah. Masyarakat hari ini justru teredukasi baik oleh kampanye atau debat masing-masing capres. Lalu ketika ketiganya sudah memperlihatkan perdebatan-perdebatan yang lumayan panas, edukatif, membuat masyarakat tercerahkan, kenapa harus ada yang cawe-cawe pemimpin nasional? Tidak perlu dilakukan sebenarnya. Sekali lagi saya ingin katakan, legasi terbaik yang kita nanti dari seorang Presiden Jokowi adalah mengawal kualitas demokrasi. Legasi terbaik dari seorang Jokowi pasca dia akan mengakhiri jabatannya di bulan September yang akan datang itu adalah bagaimana rakyat merasa sangat gembira dengan pesta demokrasi tanpa ada cawe-cawe kekuasaan, tanpa ada sistem yang diarahkan, tanpa ada intimidasi yang ditiupkan, dan masyarakat akan senang mengenang Jokowi sebagai bapak infrastruktur Indonesia yang terbaik tanpa merusak demokrasi. Ya, sebelum saya ke Kang Awi, di studio sudah hadir analis politik dari Universitas Gadjah Mada, Mas Nyarwi Ahmad. Pagi, Mas Nyarwi. Pagi, Radi. Ini udah kehujanan ya, pagi-pagi macet nih kayaknya. Ya, belakang tadi itu. Oke, saya akan minta analisisnya dulu nih dari Mas Nyarwi. Pertemuan Presiden Jokowi kemarin dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Apa yang Anda maknai dari pertemuan ini? Ya, yang pertama jelas pertemuan itu pengen memperkuat ya dugaan saya dukungan dari partai-partai ya pendukung 02. Kita tahu Demokrat menjadi bagian dari pengusung Prabowo Gibran ya. Dan saya kira ini rangkaian juga dari pertemuan-pertemuan dengan ketua-ketua umum partai yang lain ya. Sebelumnya juga ada Pak Airlangga gitu ya, dan saya kira juga beberapa ketua umum partai yang lain yang mungkin tidak terpublikasikan ya oleh media. Tetapi kenapa yang menarik adalah dilakukan pertemuan itu dugaan saya ini kan menjelang detik-detik pemilu 14 Februari nanti ya. Dan kita tahu ya Bung Radi ya, ada misalnya dalam studi perilaku pemilih itu ada namanya split ticket voting ya. Jadi biasa itu pemilih memilih partai tapi tidak sepenuhnya gitu ya akan memilih pasangan capres cawapres 100%. Jarang yang sampai 100%. Ya, ada yang mungkin sampai 80 untuk partai-partai yang partai ID-nya bagus gitu, tapi ada juga yang rata-rata 65 bahkan 50 ya. Di beberapa data survei itu terpotret saya lihat. Nah, saya kira dengan beberapa tadi misalnya Mas Dowi ya yang menyampaikan meragukan ya, misalnya bahwa data-data survei mengatakan ada berapa di antaranya 50% ke atas gitu ya. Nah, ini kan mengindikasikan kalau kita lihat dukungan dari partai-partai pendukung Pak Jokowi itu kan besar sekali. Tetapi kan tidak sampai untuk konteks data survei yang mungkin dari lembaga-lembaga kredibel itu lebih dari 50% ya. Paling ya ada misalnya 46, 48 seperti itulah kira-kira. Bahkan ada yang bilang di bawahnya misalnya begitu. Nah, ini yang mengindikasikan saya kira dukungan pada partai-partai itu nggak linier ya dengan dukungan pada pasangan capres-cawapres. Dan sekali lagi kita juga ditunjukkan di beberapa data misalnya
untuk swing voter ya, misalnya untuk konteks pilpres itu masih mungkin sekitar 15%. Ya, untuk undecided voter pun juga bisa sekitar mungkin 6-8%. Artinya apa? Kinerja partai ini yang saya kira Pak Jokowi itu berusaha untuk mengepus. Walaupun kemudian orang bertanya, ini sebenarnya yang nyapres siapa gitu ya. Tetapi apapun itu tadi misalnya Kiai Maman juga menjelaskan bahwa berharap bahwa legasi Pak Jokowi itu ya demokrasi itu yang bagus seperti itu gitu ya. Tetapi tadi itu ya ini kan saya kira juga bagian dari upaya mungkin ya ada argumen-argumen lah ya dari pihak istana yang mungkin mempertimbangkan bahwa ada semacam ya pertimbangan-pertimbangan untuk konsolidasi ketemu tokoh-tokoh partai untuk memastikan pemilu berjalan lancar. Tapi kan dugaan-dugaan kritis dari termasuk para tim 01 maupun tim 02 kemudian kan bisa aja berpikir masa sih hanya ngobrolin soal itu kan gitu. Nah ini yang kemudian saya kira wajar akan menjadi pembicaraan publik, Bung Radi. Sekarang kita akan gali bocorannya nih dari juru bicara TKN Prabowo Gibran yang juga dari Partai Demokrat, Bang Herzaki Mahendra. Pagi Bang Zaki. Ya, selamat pagi. Suara saya terdengar jelas, Bang? Oke. Nah, kita minta bocorannya nih, apa yang diobrolin? Benar gak Presiden Jokowi ini memastikan bahwa partai-partai ini, ayo dong, kita buat satu putaran aja gitu? Ya, pertama begini ya, pertemuan kemarin berlangsung ya hangat dan ramah ya. Memang pagi hari itu Mas Ahaye dan Pak Jokowi bersepeda bareng keliling-keliling ya, mengelilingi ruas-ruas jalan sekitar alun-alun. Nah, di saat bersepeda pun kan juga sudah ada rekamannya, maka berbincanglah masalah-masalah ya keseharian yang dengan santai. Hanya memang ketika di ujung ya, ketika selesai bersepeda ada diskusi-diskusi yang lebih serius gitu. Salah satunya tentu menyoroti mengenai pemilu hari ini gitu. Dalam konteks apa ya, Pak Jokowi sebagai presiden, kami ya sebagai partai politik peserta pemilu gitu. Bagaimana kita ingin misalnya pemilu ini bisa berjalan dengan damai, pemilu ini bisa berjalan dengan aman, dan juga pemilu ini bisa berjalan dengan demokratis. Kan ada aja nih pihak-pihak yang kayaknya ya mungkin kalau Kang Maman atau Mas Awi nggak begitu gitu ya, Mas Awi nggak begitu gitu ya kan. Tetapi mungkin ada nih unsur-unsur pendukungnya kemudian atau relawan mungkin atau simpatisan yang berada di luar tim kampanye yang kemudian berupaya bolak-balik mendegradasi misalnya kan terkait dengan kualitas pemilu satu. Lalu misalnya bagaimana berupaya dalam konteks bahwa keseriusan kita ingin pemilu ini bisa berjalan dengan aman dan damai, tapi dibuat seakan-akan ada potensi chaos dan sibuk memunculkan yang namanya ketakutan demi ketakutan gitu. Ya pada saat perbincangan kemarin ya Mas Ahaye juga menyampaikan kalau Demokrat kita dengan seluruh elemennya melihat bahwa kerja keras yang dilakukan oleh teman-teman KPU, Bawaslu ya kan setahu kami distribusi surat-suara saja udah hampir final ya, udah hampir tuntas dan bahkan sudah dilipat katanya yang kami dengar gitu ya, kerja-kerja KPU dan Bawaslu menuju hari H ini juga sudah optimal sebenarnya kami lihat, dan kita semua elemen inginnya bagaimana pemilu ini bisa sukses. Ini kan wajah Indonesia, kan begitu. Ini kan wajah kedaulatan rakyat ini. Nah ini yang kita sama-sama ingin jaga betul. Nah dalam perbincangan itu ya kalau misalnya bicara mengenai posisi kami sebagai KIM atau Koalisi Indonesia Maju, itu kan bisa saja gitu, bisa saja publik mengartikan itu. Tetapi beliau lebih banyak kapasitasnya sebagai presiden, lalu kami dalam kapasitasnya sebagai partai politik peserta pemilu gitu. Hanya memang kalau tadi saya dengar sebentar mengenai apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi misalnya dalam konteks pemilu hari ini, kami sih masih merasa beliau tidak ada melakukan upaya-upaya yang extraordinary ya atau yang extrajudicial atau di luar kemenangan beliau ya. Dan kami sendiri dari TKN ya, kalau misalnya tadi kan saya sebagai misalnya juga Demokrat gitu ya, yang dengar langsung ya yang disampaikan oleh Mas Ahaye ketika selesai pertemuan itu, beliau menyampaikan gitu ya bahwa bagaimanapun ya Pak Jokowi ini harapannya bagaimana Mas Ahaye kan termasuk generasi baru nih ke depannya gitu yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan. Jadi beliau ada keinginan agar apa yang sudah baik selama ini terjadi ya dari era Pak Jokowi, Pak SBY maupun era-era sebelumnya itu bisa dilanjutkan, dan bagaimana generasi muda seperti Mas Ahaye ya dan juga pemimpin muda lainnya itu bisa benar-benar bisa melakukan akselerasi terhadap apa yang sudah tercapai. Dan kalaupun ada yang misalnya dianggap masih kurang, ya wajar karena pemimpin tidak pernah sempurna. Ya, itu bagaimana bisa diperbaiki ya, bisa dioptimalkan ke depannya. Nah, kalau kita bicara tadi saya dengar 1 putaran, 2 putaran ya,
kan begini nih, kalau kita bicara mengenai soliditas partai juga nih kan, sebenarnya kalau kami lihat soliditas partai di Kim itu angkanya kan hampir kira-kira kan 44% ya, setahu kami kalau digabungkan semua partai pendukung yang di parlemen, dan hari ini dukungan kepada Pak Prabowo itu mencapai ya seputar antara 44 sampai 48% yang kami tahu gitu. Ya adalah beberapa ya yang sedikit yang sudah mencapai 50% lebih. Tapi kan rata-rata yang kami lihat itu 44 sampai 48%, dan itu sejalan ini dengan total suara partai pendukung Pak Prabowo ini di parlemen. Jadi kalau kami melihat sebenarnya bicara mengenai soliditas, hari ini soliditas partai pendukung Pak Prabowo ini sebenarnya sudah optimal ini. Nah, sekarang yang lagi kita optimalkan adalah bagaimana peran mesin partai ini bisa kemudian merekrut ya masyarakat ya yang di luar yang saat ini sudah kami rekrut. Karena masih ada, kalau kami ngitung ya, mungkin tadi beredar dengan Mas Nyarwi tadi katanya belasan persen or something gitu. Kalau di data kami sendiri udah di bawah 10% sebenarnya nih. Yang tinggal yang kita perebutkan gitu. Baik, Mas Awi, saya ke Mas Awi nih. Kalau tadi saya tanyakan ke Kiai Maman, ke Kang Maman, bahwa banyak juga partai politik pendukung Prabowo Gibran yang berharap punya insentif elektoral jika Presiden Joko Widodo ini menunjukkan keberpihakannya kepada 02 begitu ya, pasangan 02. Nah, kalau Anda melihat saat ini kondisi realnya menurut Anda yang objektif begitu kira-kira, Presiden Joko Widodo pengaruhnya masih cukup besar atau tidak? Sebagai partai politik, P3 juga pernah mengusung Jokowi dalam dua periode pada pemilu sebelumnya, Mas Awi. Kita terbiasa menggunakan angka-angka statistik yang berdasarkan dari temuan di masyarakat ya. Memang approval ratingnya dari Pak Jokowi itu masih cukup tinggi sebagai presiden. Dan follower Jokowi itu masih tetap loyal ketika Jokowi yang maju. Tapi hari ini tidak ada nama Joko Widodo di kertas suara. Tapi kan ada nama Gibran. Itulah yang kemudian menjadi jawaban kenapa target satu putaran itu dalam berbagai survei kan tidak survei kredibel kan masih di bawah 47. Kenapa? Karena di kertas suara itu nama Joko Widodo tidak ada. Yang ada Prabowo dan Gibran, Anies dan Muhaimin, Ganjar dan Mahfud. Nah, masyarakat itu masih mayoritas, pemilih kita itu tidak paham melek politik. Ketika dia mencari nama Joko Widodo tidak ada, itu juga tergambar dari lembaga survei. Orang yang di-endorse oleh Jokowi itu juga tidak signifikan. Mengikuti arahan politik Jokowi itu juga tidak signifikan. Kecuali Pak Jokowinya maju sendiri. Nah, itulah menjadi jawaban kenapa kemudian Pak Jokowi, karena anaknya juga sedang maju, bagaimana asosiasi publik terhadap Jokowi ini juga bisa terwakili misalkan di Prabowo Gibran, taruhlah karena ada anaknya Pak Jokowi di situ. Tetapi itu tidak cukup bagi masyarakat, karena yang maju bukan Jokowi. Yang diharapkan masyarakat adalah siapa pemimpin yang memiliki tipikal keberlanjutan dari Presiden Jokowi, perbaikan, dan juga langkah-langkahnya ya sama ketika memimpin. Maka kemudian kita munculkan, kita melepaskan dari embel-embel apapun, maka kita menginginkan mengusung Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden rakyat. Karena kita ini berkoalisi dengan rakyat. Kalau persoalan kemudian ada keinginan dari partai-partai 02 ingin mengasosiasikan Presiden Jokowi, misalkan sosok Jokowi terhadap dukungan mereka, ya hal yang wajar saja gitu kan. Karena kami tidak pernah punya pengalaman mengusung Gibran. Dulu 2014 P3 pengalaman mengusung Prabowo. 2019 punya pengalaman mengusung Joko Widodo. Itu berbeda sekali pendekatan politik di lapangan. Jadi termasuk juga hari ini yang mana Pak Jokowi kita harapkan menjadi sosok presiden yang memiliki legasi. Kalau tadi Pak Kang Maman nyebut Pak Jokowi itu sudah dikenal dengan Bapak Infrastruktur. Tidak cukup itu, kita juga menginginkan bagaimana Pak Jokowi itu menjadi Bapak Infrastruktur Demokrasi dan Infrastruktur Politik yang dikenang oleh masyarakat. Tidak terkontaminasi oleh keinginan atas dorongan pihak-pihak tertentu yang menyalahgunakan kewenangan kelembagaan kepresidenan. Itu yang kita waspadai, yang kita antisipasi itu. Contoh, indikasi itu sudah ada misalkan.
pemberian bantuan sosial dilakukan di awal tahun itu sah-sah saja karena itu sudah disahkan oleh APBN. Ada salah satu ketum partai itu menyebutkan ke masyarakat ini bantuan dari Pak Jokowi. Itu kan beda Pak, ini bantuan negara kepada masyarakat. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya kabarnya ini Kementerian Sosial tidak lagi terlalu dilibatkan. Database-nya yang dipakai oleh kementerian yang lain misalkan. Ini kan sesuatu yang patut kita kritisi. Jangan sampai ada presiden dalam setiap 5 tahunan hal seperti ini terulang. Nah, itulah yang kemudian ingin kita jaga, koridor demokrasi kita, koridor politik kita tidak memanfaatkan institusi kepresidenan dan turunannya untuk kepentingan-kepentingan politik praktis. Tapi sekali lagi sebagai seorang individu, Pak Jokowi punya hak. Tapi kemudian masyarakat juga akan menilai, sekali lagi yang dilihat hari ini adalah siapa yang menjadi replika yang mirip dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Oke, nanti setelah jeda saya akan bertanya dulu ke Mas Nyarwi. Ini soal dari pembicaraan yang analisis yang Anda utarakan tadi, apakah benar bahwa Presiden Jokowi ini bertemu dengan partai-partai politik mengusung Prabowo Gibran ini memastikan bahwa Pilpres berjalan satu putaran, dan kenapa sepanik itu jika memang dikatakan panik, kenapa sepanik itu untuk melakukan Pilpres dalam satu putaran? Apakah nanti di putaran kedua dikhawatirkan ada salam 4 jari gitu kira-kira? Saya akan bertanya ke Mas Nyarwi dan juga narasumber-narasumber lainnya setelah jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi. Mas Nyarwi, kalau di analisis yang Anda sampaikan pada paruh sebelumnya tadi, apakah benar bahwa, ini koreksi kalau saya salah, kalau pertemuan Joko Widodo dengan sejumlah partai politik ini untuk memastikan bahwa Pilpres ini harus berjalan satu putaran, dan kenapa harus satu putaran? Kenapa kalau memang 2 putaran? Apakah memang ada kepanikan dari kubu 02 kalau memang berjalan 2 putaran? Jangan-jangan ada gerakan 4 jari yang bergabung katanya dari 01 dan 03. Menurut pandangan Anda seperti apa? Ya, kalau misalnya kalau kita lihat soal kepanikan ya, tentu di publik nggak terlihat, dan kalau kita tanya semua tim pasti akan confident ya jawabannya. Betul. Tetapi kan kita lihat dari beberapa contoh ya, data survei misalnya, itu kan kalau misalnya aman di satu putaran, tentunya untuk data survei Prabowo Gibran itu mestinya paling bagus lah ya, itu kan 56, 5 sekian gitu, tapi kan belum ada yang mencapai itu ya. Maksudnya kalau kita lihat dengan approval rating Pak Jokowi yang masih tinggi sekitar 80-an, itu gapnya masih terlalu tinggi gitu loh. Untuk ke sana, idealnya mendekati lah ya, bisa 50 atau mendekati 60 seperti itu. Nah, yang kedua juga saya kira juga ada banyak juga yang mengatakan bahwa resources Pak Jokowi ini besar, tapi dukungan dari suara yang ada itu sepertinya seperti mentok gitu, ada yang mengatakan begitu. Itu perlu dicek data surveinya dari sumber-sumber juga ya. Nah, terlepas dari itu saya lihat juga Bung Randi ya, ini kan juga muncul ya tadi yang Anda sebutkan itu soal suara-suara kritis, yang salah satunya beberapa hari yang kemarin itu kan muncul salam 4 jari. Kalau kita ingat salam 4 jari gitu, sebenarnya ini kan untuk 02 salam 2 jari, yang mengingatkan juga ketika Pak Jokowi dulu 2014 dan 2011 khususnya 2000 itu ya era pertama itu kan salam 2 jari ya, slang itu yang cukup terkenal ya. Nah, yang saya lihat gitu, ini kan seperti salam 2 jari versus 4 jari. Dan sebelumnya juga kita lihat kan ada di berita juga bisa kita simak, di mana dari mobil kepresidenan keluar juga itu salam 2 jari kan gitu. Betul. Nah, ini yang kemudian saya kira ada suara-suara kritis yang di level pemilih itu saya kira potensial. Kalaulah tidak merontokkan, tapi paling enggak ikut memperlambat ya usaha-usaha dari kubu 02 untuk meningkatkan tingkat dukungan dari pemilih. Nah, ini yang saya lihat kenapa misalnya pilar dalam kampanye itu kan banyak ya Bung Randi ya. Bisa partai politik, bisa tim relawan, dan juga bisa masyarakat di luar itu gitu ya. Belum lagi netizen dan seterusnya ya. Nah, ini yang saya kira bisa jadi kubu 02 itu resource-nya besar, tetapi memang boleh dibilang ketemu dengan medan yang terjal.
ya, sehingga tidak semulus gitu ya yang mungkin dibayangkan oleh ya orang-orang punya harapan lebih tinggi. Nah, kondisi-kondisi ini yang saya lihat gitu ya, ya Pak Jokowi ini kan influencer yang sangat berpengaruh. Tadi Mas Baidowi menyebutkan ya, kalau dibilang daya pengaruh masih sangat tinggi gitu loh. Cuma kemudian kan pertanyaannya seberapa misalnya daya pengaruh, daya magnetik lah ya, kalau dalam bahasa saya ya, dari Pak Prabowo maupun Pak Gibran ini untuk menarik ya daya dukung pemilih. Apakah bisa mendekati Pak Jokowi apa enggak? Ataukah misalnya kehadiran Pak Jokowi itu bisa kemudian walaupun tidak secara simbolik atau tidak secara eksplisit menyatakan saya sedang bekerja untuk Anda loh, tidak misalnya, atau saya mendukung, tidak juga misalnya. Cukup kemarin ini dikatakan boleh berkampanye kira-kira gitu, tapi bukan berpihak kira-kira gitu. Tapi kan keberadaannya itu kan publik juga membaca bahwa secara simbolik kehadiran Pak Jokowi di sana itu juga dalam banyak hal dianggap banyak menguntungkan 02 kira-kira gitu. Apalagi dilihat di sana ada namanya Pak Gibran yang merupakan anak Pak Jokowi atau Pak Presiden Jokowi di sana. Nah, ini yang saya kira upaya-upaya ya keberadaan Pak Jokowi dalam berbagai hal itu akan menjadi sorotan dan kemudian dianggap bahwa ini sebagai upaya untuk katakanlah memberikan semangat moral juga ini kepada tim 02 untuk yang sering katakanlah punya semangat luar biasa untuk satu putaran. Tapi balik lagi memang medannya juga tidak mulus-mulus amat, kira-kira gitu. Ya, medan terjal ini yang dihadapi oleh pasangan 02 untuk mencapai misi satu putaran dalam Pilpres. Nah, saya kan ke Kang Maman. Kang Maman bicara Pilpres satu putaran, dua putaran begitu. Sepertinya kalau bicara logikanya, bicara logisnya dan realitasnya saat ini masih yang seperti dikatakan Mas Nyarwi tadi, masih banyak medan yang terjal untuk menuju satu putaran. Sepertinya ya memang kita akan menghadapi Pilpres dalam dua putaran begitu. Nah, jika memang nanti dalam kedepannya Pilpres ini berlangsung dua putaran, skema yang dirancang oleh Timnas Amin, terutama menghadapi kekuatan elektoral yang punya pengaruh besar terhadap pasangan 02 melalui Presiden Joko Widodo, kira-kira apa strateginya? Iya, yang pertama tentu kami 01 harus bersyukur karena survei-survei terus menunjukkan bahwa pasangan Anies Mohaimin ini terus merangkak naik gitu. Nah, yang kedua, hari ini Timnas itu bergerak. Misalnya ketika capres kami melakukan kampanye kemarin di Bandung, maka hampir seluruh titik yang Timnas itu datang, misalnya saya kemarin pegang di daerah Sumedang, lalu saya ada di Solo, lalu beberapa teman lagi di beberapa daerah, itu melakukan pertemuan yang begitu masif. Pertama, kami ingin meyakinkan bahwa seluruh pendukung 01 harus datang di TPS. Yang kedua, harus mengawal suara jangan sampai ada kecurangan. Dan yang ketiga, kami terus melakukan konsolidasi di seluruh lini kami, termasuk kelompok milenial dan lain sebagainya. Dan kami tentu sudah mulai menghitung bahwa kalau nanti masuk di putaran kedua, maka strategi apa yang kami lakukan termasuk komunikasi dengan pihak-pihak, karena orang yang mendukung 02 hari ini pun itu di putaran kedua mungkin juga berubah pilihan. Karena kita lihat sekarang bagaimana kampanye-kampanye Anies, kampanye-kampanye Gus Mohaimin, dan juga seluruh tim nasional, tim daerah, mesin-mesin partai, relawan dan lain sebagainya, kita melihat bahwa ada antusiasme masyarakat untuk mengawal demokrasi ini. Inilah pasangan yang menjadi kekuatan karena kita didukung sama rakyat. Oleh sebab itu, satu hal lagi yang selalu kita tekankan bahwa tidak boleh ada ujaran kebencian. Tidak boleh kita melakukan kampanye-kampanye tanpa data, tanpa fakta dan lain sebagainya. Sehingga kami meyakini bahwa bila nanti masuk di putaran kedua itu, maka salah satu yang akan kami lakukan adalah mengajak seluruh anak bangsa untuk memenangkan perubahan ini, karena bagaimanapun ini demi Indonesia yang lebih baik. Kita sudah punya track record seorang Presiden Jokowi dalam infrastruktur, tapi saya setuju Mas Awi tadi, infrastruktur demokrasi, infrastruktur hukum, infrastruktur pemerintah, tata kelola pemerintahan yang baik itu menjadi penting. Saya ingin terakhir Mas Randy mengutip kata-kata Socrates dengan redaksi yang saya ubah sedikit, bahwa jika seseorang bangga dengan kekuasaan seseorang, bila kita bangga dengan kekuasaan seseorang, sekali lagi kita bangga mengusung Jokowi 2 periode, jangan dulu dipuji
orang itu sebelum kita tahu bagaimana akhir kekuasaannya dipergunakan. Itu yang menjadi catatan dari masyarakat, sehingga masyarakat hari ini terutama partai konsentrasi di partainya masing-masing, lalu Pilpres itu betul-betul saya setuju Mas Nyarwi tadi bahwa berbeda. Ketika Pilpres kemungkinan ada partai yang mengusung capresnya ada seorang kader partai yang dia partai tertentu tapi dukungan capresnya berbeda dengan dukungan partainya. Itu aja Mas Randi. Baik, ya kalau ke Bung Zaki saya akan tanyakan simbiosis mutualisme sepertinya antara Partai Demokrat dan juga Pak Jokowi setelah 2 tahun berada di luar 2 periode maksud saya ya 10 tahun 2 periode 10 tahun ini berada di luar pemerintahan. Nah, saat ini sepertinya Demokrat mencari momentum yang tepat untuk berada dalam pemerintahan dan berada dalam epicentrum kekuasaan. Nah, jika memang itu yang diharapkan, apakah kira-kira harapan ini bisa tercapai ke depan untuk Partai Demokrat bisa punya lagi elektoral yang lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya, 2 pemilu sebelumnya, Bung Zaki? Ya, terima kasih. Kalau bicara mengenai elektoral ya, kami punya magnet sendiri. Namanya Pak SBY ya, sudah terbukti 10 tahun memimpin Indonesia ya, dan alhamdulillah kita bicara mengenai APBN meningkat 4 kali lipat, pendapatan per kapita meningkat 3 kali lipat, penurunan orang miskin itu sampai dari 16% menjadi 10%, ini kan prestasi yang luar biasa dicapai oleh kepemimpinan Pak SBY dan Demokrat sebagai motor utamanya gitu. Nah, sehingga bagi kami ya, yang kedua kami juga punya caleg-caleg yang turun terus ke lapangan bekerja menemui masyarakat ya selama bertahun-tahun terakhir, bukan hanya menjelang pemilu saja. Inilah yang kami andalkan sebagai magnet elektoral. Sedangkan dengan Pak Jokowi tentu kami sebagai partai politik harus menghormati bagaimana beliau ini presiden. Kami saat ini tetap di luar pemerintahan dan kami akan masuk di pemerintahan itu ketika insya Allah Pak Prabowo Mas Gibran ini dipilih oleh rakyat Indonesia di 2024. Nah, itulah saat kami nanti akan masuk ke pemerintahan. Dan kami sih hanya ingin mengingatkan saja gitu, bagaimanapun ya, kalau ingin pemerintah apa yang baik di era Pak SBY 2004 sampai dengan 2015 itu bisa dilaksanakan kembali, lalu apa yang baik di era Pak Jokowi terus dilanjutkan dan diakselerasi, ya itu jelas pilihannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kami nggak pernah misalnya dalam konteks ya IKN misalnya ya kan sudah jelas satu-satunya yang akan melanjutkan itu kan setahu kami yang jelas-jelas tegas Pak Prabowo, yang jelas-jelas menyampaikan akan melanjutkan apapun dari Pak Jokowi, yang baik dari Pak Jokowi itu kan jelas hanya Pak Prabowo. Yang lain setahu kami setiap hari mengkritik terus gitu dari kinerja Pak Jokowi meskipun masih di pemerintahan. Ini kan agak kontradiktif gitu. Yang pasti kalau dari kami 02 tetap kita fokus pada kampanye, visi misi, gagasan dan program kerja kami. Kami tidak akanlah misalnya menyalahkan kok ibu yang disalahkan katanya karena ada anak yang tidak punya adab atau akhlak gitu kan. Jahat sekali ya ibu sampai disalahkan. Padahal kita tahu ibu itu luar biasa peran dan pengaruhnya dalam mendidik dan membina anak gitu loh. Kalau misalnya katakanlah ada ketidakmampuan dalam menjawab sesuatu dalam konteks dimanapun itu gitu, jangan kemudian membawa-bawa ibu atau menyalahkan ibu. Ibu itu luar biasa perannya. Saya sendiri sebagai pribadi misalnya terkesiap gitu mendengar ada tokoh politik yang menyampaikan seperti itu di muka publik gitu loh. Karena bagi kami ibu itu sangat mulia dan luar biasa. Ya, janganlah kemudian menyenggol-nyenggol ibu-ibu gitu loh. Ya, kalau misalnya anak ada yang salah, ya anaknya lah yang misalnya katakanlah salah. Tapi kalau misalnya mohon maaf, kalau memang dalam kemampuan diskusi atau dalam forum publik ternyata merasa kalah telak gitu, ya jangan kemudian menyalah-nyalahkan, menebak sana sini gitu. Ayo kita fokus saja, visi misi kita apa, program kerja kita apa, mana yang bermanfaat buat rakyat. Itulah yang kemudian menjadi saat ini ya, yang kami lakukan terus, Pak, alhamdulillah nih. Ada yang bilang kami stagnan, bagi kami nggak stagnan, karena sebenarnya tren lain dari berbagai survei yang kami itu terus meningkat misalnya dari 30-an something terus naik dan hari ini sudah di atas 40-an gitu. Ya namanya variasi beda seminggu ada yang 42, 44, 47, 48. Bagi kami itu hal yang wajar, tapi kami menghormati bukan survei yang ini segini, survei ini segini. Tapi kita lihat tren masing-masing survei itu yang kita lihat dan yang paling penting adalah bagaimana suara rakyat di lapangan yang kami temui. Bukan kita akan mohon maaf nih. Tidak ada itu TKN 02 misalnya, wah kita kalau tidak satu putaran bahaya. Enggak ada kok gitu. Kalau ada kepanikan itu ya?
Nggak ada kayak gitu. Bagi kami kita bekerja keras dan alhamdulillah rakyat sudah memilih dan menentukan hari ini. Tinggal kami jaga betul nih suara ini gitu. Ya kan, jangan sampai misalnya pemilu ada kecurangan nantinya gitu ya kan. Dan kami yakin saat ini kita semua ada 3 pasangan calon, semua pasti jaga betul nih di TPS. Ya. Kalau mau curang gimana kita bingung juga. Menurut kami kok ada masih pihak yang bilang curang kita bingung. Berarti jadi kalau punya saksi. Jadi kalau pilpresnya 2 putaran siap ya TKN ya? Ya tentu kita siap bagaimanapun. Alhamdulillah dukungan kita sudah punya basis yang solid. Nanti Mas Kang Maman, misalnya Mas Awi mau gabung, kami sangat terbuka gitu loh. Yang kami bingung ini kalau yang kami bingung belum selesai pertandingan ada yang sudah menyerah kalah gitu, ya kan? Lalu siap-siap koalisi. Nah ini kami nggak mengerti ini pola pikirnya. Mungkin rakyat melihat pola pikir ini, wah ini nggak bakal menang. Ngapain kami memilih? Malah kami melihatnya seperti itu nih. Ada arus di lapangan yang melihat bang kok sebelah merasa udah nyerah kalah ya. Ya udahlah bang, tadi saya mikir masih belum gede, tapi akhirnya geser ke kami ya. Kalau kami alhamdulillah ya, apapun itu kita berjuang, kita dengarkan suara rakyat, kita jaga betul demokrasi kita. Makasih, ayo Kang Maman, Mas Awi, selama ini pertarungan berjalan dengan baik. Ayo kita optimalkan ya. Mari kita biarkan rakyat memilih hati nurani dan aspirasi. Ini sepertinya juga Mas Zaky juga bersiap-siap untuk 2 putaran dengan merayu Kang Maman sama Mas Awi ini. Gitu kira-kira. Tapi sepertinya komunikasi yang intensif sejauh ini yang intensif terlihat di publik itu dari 01 dan 03. Nah, saya ke Mas Awi. Mas Awi, jika memang nanti 2 putaran skema yang akan dipertimbangkan oleh Ganjar Mahfud begitu kira-kira akan memang meminta semua dukungan yang tersisa dari pasangan 01 atau 02 atau justru memang ke 01 nih sepertinya tujuannya untuk bisa mengarungi putaran kedua nanti? Komunikasi politik dilakukan oleh dengan siapapun, termasuk juga dengan partai-partai politik yang di 02 dan juga 01. Namanya komunikasi politik kan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, soal komunikasi politik itu jangan langsung dimaknai menyerah kalah. Justru teman-teman yang menjajaki komunikasi itu kan bicara ke depan. Ya memang berbeda ketika melihat Mas Zaky setahun yang lalu dengan hari ini memang berbeda gaya bicaranya, tapi itu hak gitu kan. Itu hak politik gitu kan. Contoh tadi nyinggung IKN gitu kan. Sepertinya kayaknya ada fraksi Demokrat itu di DPR yang kencang-kencang tentang IKN baru 2-3 bulan terakhir berbeda ya. Kita hormati saja lah, itu hal yang lumrah gitu kan. Namanya aja posisinya sudah beda gitu kan. Tapi begini, terkait dengan hal yang akan dilakukan oleh Ganjar Mahfud, jelas dari awal bahwa kita ini merupakan keberlanjutan, perbaikan, dan percepatan dari yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Yang dilakukan Joko Widodo ini bagus, kita sudah 2 periode bergabung dengan Presiden Joko Widodo, itu sudah bagus. Maka kita akan tingkatkan, kita percepat apa yang selama ini melambat-lambat, kita percepat. Maka yang menghambat proses pembangunan, yang menghambat terkait dengan kesejahteraan rakyat, yang menghambat hal-hal yang untuk menuju Indonesia lompatan yang lebih besar, kita sikat. Kita tidak pernah yang namanya bilang Pak Jokowi begini. Kita selalu konsisten dari 2015 sampai sekarang. Beda dengan Mas Zaky mungkin ya tidak nyampe setahun terakhir ya muji-puji Jokowi, sebelumnya kan berbeda. Tetapi sekali lagi itu hal yang wajar, sikap politik belum pernah muji Pak sesuai posisi. Dan selanjutnya ingin kami katakan bahwa 1 putaran atau 2 putaran itu semuanya dimungkinkan oleh undang-undang. Kalau ada yang mengatakan ke salah satu ketua umum atau 2 ketua umum partai politik dari 02, kita harus 2 putaran untuk menghemat anggaran. Itu kan bagian dari upaya. Ya boleh-boleh aja, tetapi kami mengingatkan 2 putaran itu juga sah. Karena apa? Konstitusi kita itu mensyaratkan bahwa pemenang Pilpres adalah mengantongi suara 50% plus 1 dan menang 20%, mengantongi 20% di 50% provinsi. Nah, hal inilah yang kemudian kami prediksi akan sulit 2 putaran. Itu konstitusi yang memberikan jalan, undang-undang pemilu memberikan jalan. Konsekuensinya apa? Semua anggaran terkait dengan kebutuhan demokrasi itu memang sudah tersedia dan harus disiapkan oleh APBN. Kalau kemudian ada 2 putaran, jangan dikatakan pemborosan. Karena apa? Penggiringan.
Ya. Kenapa mau 1 putaran, 2 putaran, itu konsekuensi demokrasi yang harus ditanggung oleh APBN. Karena pilihan yang kita buat ketika menyusun, mengubah konstitusi, menjadi presiden pilihan langsung, ya kalau mau hemat, kembalikan lagi ke sistem MPR. Tapi kan nggak mungkin. Baik. Ya. Memutar balik arah jarum jam itu sesuatu yang tidak mungkin. Nah, hari ini apa yang terjadi dalam sistem politik kita, ayo kita perkuat. Baik 1 putaran atau 2 putaran itu sama-sama sah secara konstitusi dan sama-sama wajib dibiayai oleh APBN. Oke. Yang perlu dikawal juga sama-sama kita menjaga kualitas demokrasi, mau 1 putaran, 2 putaran. Ya, saya terakhir ke Mas Nyarwi, singkat nih Mas Nyarwi. Kalau kita ngomongin tadi netralitas seorang presiden ini akhir-akhir ini kan dipertentangkan juga oleh publik begitu kira-kira. Nah, kalau memang dipertentangkan oleh publik, banyak juga publik yang menilai bahwa posisi netralitas presiden dalam pemilu itu juga penting untuk dilakukan, dan akhirnya kalau memang presiden dianggap berpihak itu dinilai negatif oleh publik. Masihkah punya efek yang positif untuk memang nanti jika dikait-kaitkan dengan pemenangan 02, pasangan 02? Ya, gini Bung Radi, netralitas presiden itu hal yang mutlak ya. Dan kalau kita lihat statement secara terbuka, Pak Jokowi hanya bilang presiden boleh kampanye, tapi keberpihakan itu kan tidak disampaikan. Ya, kita itu tahu itu. Tetapi kan seringkali publik menafsirkan. Contoh ketika menyampaikan statement presiden boleh berkampanye, sampingnya ada Pak Prabowo masalahnya. Di sana bukan kandidat yang lain. Nah, itu kan tafsirnya macam-macam. Tapi oke lah. Presiden itu kan punya tanggung jawab yang bukan saja dia kepala pemerintahan, tapi kan kepala negara. Dan di Undang-Undang Pemilu itu kan juga ada kewajiban secara bersama-sama, karena KPU dan penyelenggara itu kan melapor ke DPR dan juga ke Presiden tentang penyelenggaraan pemilu yang jurdil, ya adil, jujur, adil dan seterusnya, itu untuk menjaga integritas pemilu berlangsung dengan baik. Jadi keberadaan presiden dalam posisi netralitasnya itu penting sekali. Tetapi kan memang ada suara-suara kritis ya, kemudian melihat bahwa presiden ini posisinya kok lebih dekat kira-kira ya dengan 02. Nah, ini yang seringkali gitu ya, itu kemudian sampai hari ini gitu, kita itu kan memang belum ada ya undang-undang kayak undang-undang kepresidenan atau undang-undang yang kemudian mengatur akuntabilitas ya, kinerja presiden, kepala negara dan kepala pemerintahan. Dan ini yang kemudian termasuk dalam konteks pemilu ini kerasa sekali. Kalau nggak dalam konteks pemilu orang nggak kerasa gitu. Tapi dalam konteks pemilu ini itu sangat kerasa sekali. Sehingga muncul perdebatan soal asumsi-asumsi ini presiden, ada yang menganggap nggak netral, ada yang menganggap netral kok kan gitu. Kenapa? Karena tidak ada misalnya eksplisit. Tetapi tadi beberapa misalnya disampaikan juga dari para tim-tim yang lain, itu kan misalnya ada personalisasi politik ya. Jadi bansos yang itu bantuan negara gitu menjadi menjadi narasinya bantuan, itu contoh lah ya. Jadi implikasinya panjang. Itu kalau kita urai ke sana tentu saya kira diskusinya kemana-mana, Bung Radi ya. Tapi intinya bahwa kita berharap ya pemilu itu berintegritas, pemilu berlangsung baik, dan keberadaan presiden itu menjadi pengayom ya, menjadi sosok yang netral, menjadi sosok yang bisa memberikan kenyamanan ya bagi semuanya. Kita kira-kira itu. Ya, mau 1 putaran, mau 2 putaran, seperti yang saya katakan tadi, kualitas demokrasinya yang harus dijaga. Pun ada keberpihakan dari seorang presiden, diharapkan juga ya bolehlah berpihak, bolehlah berkampanye begitu, tapi tidak lantas juga menggunakan perangkat negara untuk memenangkan pasangan tertentu, dan cukup di dalam hati saja kalau pemimpin yang berwibawa seperti begitu ya kira-kira. Baik. Terima kasih untuk masing-masing narasumber saya pagi hari ini. Ada Kang Maman Imanul Haq, juru bicara Timnas Amin, Herzaki Mahendra Putra, juru bicara TKN Prabowo Gibran, Ahmad Baidowi, Direktur Eksekutif Komunikasi Politik TPN Ganjar Mahfud, dan juga pengamat politik Universitas Gadjah Mada, Pak Nyarwi Ahmad, telah berbagi perspektifnya pagi hari ini. Selamat pagi Bapak-Bapak, sehat selalu, sampai jumpa lagi. Ya, pagi.